Anita Septiarani sekarang berada dengan pemilik pabrik tahu yang akan topik kami angkat. Bapak, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu dengan Bapak siapa? Kenalkan, nama saya Adi Suryo Suprabibi. Di sini saya aku sebagai usaha tahu di Desa Dudu, Kecamatan Sumombito, Kabupaten Jawa Barat. Pabriknya ini dinamakan pabrik tahu, apa ada nama dari keluarga sendiri atau ada nama khususnya? Dinamakan pabrik tahu barokah, bisa membawa berkah baik untuk keluarga, baik untuk masyarakat. Kalau dari pabriknya ini sudah berapa lama berdirinya Bapak? Dan bisa diceritakan sedikit awal mula usahanya ini dibangun atau dirintis? Ya, sebenarnya dulu itu sejak berdirinya pabrik itu tahun 2006 sampai sekarang berdiri. Sebenarnya pabrik ini sudah turun-temurun dari almarhum bapak saya, kemudian sekarang ke anak-anaknya. Untuk buatannya sendiri Bapak, ini apa saja sih bahan baku atau bahan utamanya dari tahu itu? Kalau bahan baku tahu itu ya yang pokoknya itu adalah kedelai, juga tahu. Kalau dari bahannya tadi sudah ada, nanti bagaimana Bapak? Dari awal mulai kedelai nanti sampai menjadi tahu. Menjadi sebuah tahu itu prosesnya ya cukup panjang, sekitar proses dari mulai perendaman itu ya sekitar 4 jam. Jadi 2 jam itu mulai perendaman dari kedelainya. Jadi kedelai itu kering, kemudian direndam. Selesai perendamannya nanti masuk ke penggilingan. Jadi kedelai itu digiling, kemudian keluar sari patinya, dimasukkan ke tempat penanak itu ya, tempat untuk dipanaskan, dimasak. Dimasak itu kemudian kalau sudah selesai ditaruh di tempat penyaringan, diputar dengan mesin penyaringan, keluar sari patinya. Jadi pembuatan tahu itu kita ngambil dari sari patinya kedelai, kemudian masuk ke tempat pencampuran yang dimana sari pati itu akan dicampur dengan cuka tahu. Kalau sudah dikasih cuka itu nanti penggumpalannya itu cepat, jadi menggumpal jadi tahu, kemudian tahu itu akan ke bawah dan cukanya akan ke atas lah, memisahkan diri. Kemudian diambil cukanya, disimpan lagi, dan tahu yang ada di bawah itu diambil untuk dicetak menjadi kotak-kotak. Yang saya ketahui itu dari Jombang, ini kan khas tahunya itu tadi ya Bapak. Dari Sidoarjo, di Surabaya itu rata-rata yang dipakai itu tahu khas Jombang. Nah, mungkin ciri khas apa sih yang membedakan dari pabrik tahu Bapak ini dengan tahu lainnya? Kalau saya membedakan dari pabrik lain sih, saya juga belum tahu. Maksudnya kalau di pasar, saya sering lihat di pasar itu banyak yang cari tahu Jombang itu. Ternyata kalau dari tahu yang bukan dari Jombang itu berbeda mungkin ya rasanya. Rasanya kalau di Jombang itu tidak ada kecut. Nah, rasanya tahu itu tidak ada kecut, tidak ada pahit. Kemudian pada waktu digoreng itu mengembang. Itu yang mungkin khasnya. Kan tadi dari kedelai itu hanya diambil sari patinya ya Bapak. Berarti jelas ada limbahnya. Ada. Ya, jadi bagaimana pabrik dari Bapaknya ini mengelola limbah produksinya? Jadi tahu diambil sari patinya, yang tidak dipakai itu nanti itu ampas tahu itu tidak dipakai. Kemudian ada limbah cair seperti cuka tadi. Limbah yang namanya ampas itu biasanya diambil sama peternak dibuat makan ternak. Nah, kalau biasanya yang limbah cair di pabrik itu ada tempat seperti pal lagi, seperti proses penampungan dulu. Habis penampungan kalau sudah mengendap nanti dibuang ke sungai, dan ada sedikit yang dialirkan lagi ke persawahan. Nah, itu dialirkan untuk menjadi pupuk cair. Dan tadi itu sempat saya dengar bahwa kedelainya itu dari masa tahu sendiri ya Pak, bukan dari pabriknya. Ya. Alasannya sendiri kenapa tidak menyediakan kedelai sendiri Bapak? Alasannya itu tidak mau mengambil banyak resiko lah. Karena di sistem pabrik yang sini kan
ibarat gede apa pabrik jasa pembuatan, jasa pembuatan, jual tahu, membawa kedelainya ke situ dan diproses untuk masak. Kalau dari bapaknya sendiri biasanya itu sekali produksi pembuatan tahu itu dijual itu berapa kilo dan itu biasanya jadi berapa tahu? Biasanya itu saya yang jual di pasar konsumen itu ya sekitar ya 1 kintal. Untuk jadi tahunya 1 kintal ya kemungkinan 1.500 tahuan ya. Terakhir, bagaimana harapan bapaknya terhadap industri tahu ini di masa depan, khususnya menghadapi persaingan zaman yang semakin modern ini? Ya untuk pabrik ini untuk yang namanya sudah tahu itu kan untuk kebutuhan pokok. Iya. Dan bisa kalau ada pabrik ini kan bisa menghidupi di masyarakat sekitar juga, membuat lapangan pekerjaan. Kemudian untuk dari persaingan zaman modern ini ya kita siapkan aja untuk dari segi kualitas tahunya. Tetap mempertahankan kualitas. Jadi, mungkin itu saja rangkaian wawancara dari saya, Zulfianita. Selanjutnya akan dilanjutkan dari rekan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini akan dilanjutkan oleh saya Deklara Paramita dengan adilan NIM 046. Melanjutkan wawancara dari Zulfianita. Pertanyaannya Bapak, apa motivasi utama Bapak dalam menjalankan usaha pembuatan tahu di daerah sini? Motivasi utama ya biar bisa juga membuka lapangan pekerjaan Pak di sini itu. Di sini kan juga masyarakat desa. Masyarakat desa itu biasanya kalau pekerjaannya di tani, kalau tani kan juga musiman. Nah itu kalau ada pabrik tahu itu bisa membuka lapangan pekerjaan. Jadi untuk tenaga pekerja di pabrik Bapak itu dari warga sekitar sini saja? Warga sekitar sini saja. Ya tidak menutup kemungkinan untuk warga luar juga, tapi kebanyakan mayoritasnya warga sini. Untuk tenaga pekerjanya sendiri itu saat ini ada berapa Bapak? Saat ini tuh pekerja itu ada sekitar 15 ya 15, tapi untuk setiap hari itu yang bekerja sekitar 12 orang. Secara bergilir ya? Ya, secara bergilir atau biasanya ada jadwalnya yang 3 itu libur, nanti ada jadwalnya yang bergilir itu Mbak. Untuk pabrik Bapak sendiri itu proses produksinya setiap hari atau ada hari liburnya? Iya, kalau tahu itu kembali lagi untuk makanan pokok, jadi pabrik tahu itu setiap hari, kecuali cuma kalau kemarin libur hari raya itu libur, cuma hari-hari yang tertentu yang libur. Selanjutnya, apa tantangan terbesar Bapak dalam menjalankan usaha pabrik tahu ini? Iya, tantangan dulu itu dari mulai itu juga banyak, karena ibaratnya nomor 1 itu juga faktor lingkungan dari masyarakat sekitar juga. Apakah ada pabrik tahu itu ada dampak baiknya atau tidak seperti itu. Ya banyak, dulu ya pernah sampai sempat di demo dari masyarakat itu pernah, tapi kan kemudian kita dan masyarakat harus bisa berjalan seimbang, antara harus bisa berseimbang agar tidak ada yang dirugikan gitu Mbak, saling bisa melindungi, itu akhirnya bisa berjalan di tempat ini. Untuk demo tadi itu karena mungkin limbahnya atau bagaimana? Iya, karena dulu itu kita belum bisa untuk proses mengolah limbahnya itu belum bisa. Jadi dulu itu pernah sampai ada banyak yang tidak suka, tapi kalau sekarang ya malah menjadi itu pekerjaan untuk masyarakat sekitar juga. Jadi untuk para pekerja di sini itu untuk rentang usianya dari yang muda atau hanya usia 30 atau bagaimana? Tidak, kalau di sini itu usia itu di pabrik itu ya usia orang bekerja kan 21 tahun gitu, 21 tahun itu bekerja. Jadi sampai saat ini apakah ada peran pemerintah dalam mendukung pabrik tahu Bapak? Kan pemerintah itu belum, tidak ada sih. Artinya menurut Bapak ya, bagaimana cara terbaik untuk mempertahankan dan mengembangkan produksi tahu khas Jombang Bapak? Iya, memberikan kualitas yang baik untuk pabrik, untuk cita rasa itu harus tetap dijaga. Nah, itu ya Pak. Iya. Apa pesan dan harapan Bapak terhadap pemerintah dan masyarakat sekitar terkait pelestarian industri tahu di desa ini? Peran pemerintah sih harus bisa nanti ada seperti pembuatan kayak perkumpulan atau komunitas atau seperti koperasi itu bisa dipakai. Untuk masyarakat sendiri sih
juga banyak yang mendukung lah. Karena di sini kan kalau setiap desa itu ada banyak pabrik, pasti kan banyak lapangan pekerjaan. Sepertinya sudah cukup wawancara kami hari ini, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.